Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rediana Rizkia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuktian jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 dan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 pada GeoGebra. Jadi langkah pertama yaitu mengklik tools polygon, lalu membuat segitiganya dengan titik sembarang, misal di sini sebagai titik A, lalu di sini sebagai titik B, di sini sebagai titik C. Tarik lagi ke titik awal di titik A. Nah, selanjutnya pilih tools sudut, di mana untuk menentukan setiap sudut dari segitiga ini. Lalu dengan cara mengklik 3 titik atau 2 garis. Misal kita pilih garis AC dan garis BC untuk menentukan sudut C. Nah, lakukan hal yang sama untuk menentukan sudut A dan sudut B. Seperti ini. Nah, sehingga terbentuklah ketiga sudut tersebut. Namun ini ada sudut interior dari A, yaitu sudut luar A. Kita tutup agar tidak mengganggu sehingga dapat diketahui sudut A-nya itu 45, sudut B-nya 45, dan sudut C-nya 90. Yang merupakan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jika kita tarik salah satu titik sudutnya, maka titik sudut yang lain akan berubah nilai sudutnya. Seperti ini. Misal kita ubah titik B-nya. Nah, misal di sini. Lalu kita akan buktikan jumlahnya dengan kalkulator. Jadi yang pertama sudut A yaitu 56,77 ditambah sudut B-nya yaitu 44,92. Lalu ditambah sudut C-nya 78,31. Dihasilkan sama dengan 180. Jadi terbukti bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180. Nah, selanjutnya kita juga akan membuktikan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 sama dengan 360. Nah, lakukan hal yang sama yaitu membuat segi 4 dengan tools polygon. Seperti ini terbentuklah titik D, lalu titik E, titik F di sini, dan titik G. Nah, selanjutnya pilih tools sudut untuk menentukan setiap sudut dari segi 4 ini. Misal, kita akan menentukan sudut titik D. Mengklik ruas garis DG dan ruas garis DE. Nah, namun yang terbentuk adalah sudut luar D. Maka kita klik sudut dalam D. Nah, lalu kita tutup sudut luar D-nya agar tidak mengganggu. Jadi dapat diketahui bahwa sudut D ini adalah 66,5, lalu sudut E-nya adalah 99,46, lalu sudut F-nya 78,69, dan sudut G-nya sama dengan 115,35. Akan dibuktikan dengan menjumlahkan di kalkulator. Seperti ini, sudut A-nya yaitu 66,5 ditambah 99,46, lalu ditambah 78,69 sebagai sudut C, lalu ditambah sudut D yaitu 115,35. Sama dengan 360. Sehingga terbukti bahwa jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360. Nah, selanjutnya untuk membuat
untuk membuat lingkaran luar segitiga. Jadi saya akan hapus dulu. Setelah saya hapus, lalu saya akan selanjutnya akan memberikan tutorial bagaimana membuat lingkaran luar segitiga. Membuat lingkaran luar segitiga. Nah, langkah yang pertama, jadi kita akan membuat segitiga dengan tool polygon. Misal A-nya di sini, B-nya di sini, lalu C-nya di sini. Nah, terbentuklah segitiga ABC, lalu selanjutnya kita akan membuat dua buah garis tengah yang tegak lurus dengan tool perpendicular bisector atau yang biasa disebut garis tengah tegak lurus. Yang ini, yaitu dengan cara pilih dua titik atau suatu garis. Misal kita pilih garis B. Nah, maka akan terbentuk garis F, yaitu garis tengahnya yang tegak lurus dengan garis B. Lalu lakukan hal yang sama pada garis BC, nah sehingga terbentuk seperti ini. Lalu untuk menentukan titik pusat lingkarannya, kita membuat titik potong dari dua garis tersebut, yaitu dengan cara mengklik perpotongan dua objek atau dalam bahasa Inggris yaitu intersect. Nah, dengan cara mengklik garis F dan garis G-nya. Kita ulang lagi, mohon maaf. Garis F dan garis G. Nah, sehingga titik perpotongannya adalah di sini, yaitu sebagai titik D. Lalu selanjutnya, pilih tool ini, lingkaran dengan pusat melalui titik, yaitu kita pilih titik D sebagai titik pusat dan titik A, B, atau C yang merupakan titik pada lingkaran. Misal kita pilih titik D dengan titik B. Nah, sehingga terbentuklah lingkaran luar segitiga seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi lingkaran dalam segitiga. Membuat lingkaran dalam segitiga. Nah, langkah pertama kita buat seperti tadi, yaitu membuat segitiganya dengan tools polygon, yaitu seperti ini. Titik E di sini, titik F, lalu di sini titik G. Nah, terbentuklah segitiga EFG, lalu kita akan membuat garis bagi untuk menentukan titik pusat lingkaran dalam segitiga EFG. Dengan cara pilih menu angle bisector atau seperti ini. Nah, garis bagi sudut, yaitu dengan cara pilih 3 titik atau 2 garis. Misal kita pilih garis EF dan
FG. Sorry. Kita pilih 3 titik saja, yaitu titik E, F, dan G. Lalu selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk setiap sudut. Untuk sudut E, berarti kita pilih titik G, E, dan F. Nah, untuk sudut G, berarti kita pilih titik E, G, dan H. Nah, untuk menentukan perpotongan dari ketiga garis tersebut, kita pilih tools intersect atau perpotongan dua titik, yaitu dengan mengklik titik perpotongan pada objek tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa perpotongannya adalah pada titik H di sini. Selanjutnya, kita akan membuat titik singgung lingkaran yang memotong tegak lurus garis singgung lingkaran tersebut. Pilih menu perpendicular line. Yaitu ini. Dengan mengklik pilih titik dan garis tegak lurus. Nah, titiknya itu adalah titik H, lalu titik H, kita ulang, pilih titik H, dan garis EF-nya. Karena samar-samar kita ubah garisnya. Nah, pilih titik H dan garis GF. Nah, seperti ini. Nah, karena segitiganya agak samar, nah kita titiknya kita pindahkan salah satu titiknya. Nah, jadi ini yang tegak lurus. Jadi garis K ini merupakan garis yang tegak lurus dengan garis GF. Nah, lalu kita akan mencari perpotongan titik garis K dan garis GF dengan mengklik menu intersect atau perpotongan dua titik, yaitu garis K dan garis GH. Nah, terbentuklah titik I, di mana titik I ini merupakan titik pada lingkaran dan titik H merupakan titik pusat. Lalu kita selanjutnya mengklik menu lingkaran dengan pusat melalui titik, yaitu pilih titik H dan titik I, sehingga terbentuklah lingkaran dalam segitiga seperti berikut. Nah, selanjutnya tutorial yang selanjutnya adalah membuat fungsi linear, membuat kurva linear dan kurva kuadrat dengan memasukkan aljabar. Sebelumnya akan saya hapus dulu. Selanjutnya membuat kurva linear dan kurva kuadrat dengan memasukkan aljabar. Membuat kurva linear dan kurva aljabar dengan memasukkan aljabar. Maksud saya kurva kuadrat. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ke atas. Nah, untuk kurva linearnya, yang pertama, yaitu memasukkan fungsi linear yang diinginkan. Misalkan kita pilih 2X
plus 3Y sama dengan 12. Nah, maka fungsi linearnya yang terbentuk adalah seperti ini. Dengan titik yang terhadap sumbu sumbu Y yaitu 0,4 dan sumbu X-nya 6,0. Nah, untuk selanjutnya menentukan kurva kuadrat yaitu dengan memasukkan fungsi kuadratnya. Misal fungsi kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 4X tambah 6 sama dengan. Nah, terbentuklah seperti ini kurva kuadratnya dengan titik puncak yaitu di min 2,2 atau bisa ditentukan dengan tools ekstremum yaitu dengan mengklik fungsinya. Nah, seperti ini. Titik A-nya merupakan titik ekstremumnya atau nilai maksimumnya, yaitu min 2,2. Lalu kita juga bisa menentukan titik di sininya, yaitu 0,6 terhadap sumbu sumbu Y. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.